Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ahsanul Elmi. Di video ini kita akan berbagi informasi mengenai contoh penerapan kurikulum prototype. Baik Bapak Ibu, berikut informasinya. Kurikulum prototype yang diagendakan sebagai kurikulum nasional pada 2024 memiliki salah satu karakteristik utama berupa pembelajaran berbasis proyek. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menerangkan, konsep belajar semacam ini mendukung pengembangan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pada penerapannya, sekolah dan guru mendapat keleluasaan melaksanakan proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan mereka. Kurikulum baru ini masih diterapkan secara terbatas pada beberapa sekolah penggerak. Oleh sebab itu, mungkin masih banyak guru yang masih bingung seperti apa implementasinya. Mengutip Detik Edu, dihimpun dari laman Kemendikbudristek, beberapa sekolah yang sudah mengaplikasikan pembelajaran berbasis proyek dapat dilihat sebagai gambaran. Beberapa contohnya adalah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan dan SMP 30 Bengkulu Selatan. Di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan terdapat pembelajaran berbasis proyek bernama Suara Demokrasi. Sekolah ini bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan dalam kegiatan pemilihan anggota organisasi siswa intrasekolah atau OSIS pada semester lalu. Pihak KPU Bengkulu Selatan memperlihatkan simulasi pemilihan yang demokratis di sekolah tersebut. Secara langsung peserta didik di sekolah kami dapat melihat serta belajar praktik baik demokrasi layaknya pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia. Terang Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, Herdi Agustiar, dikutip dari laman Kemendikbudristek pada Jumat 21 Januari 2022. Masih dari wilayah yang sama, sekolah lain yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum prototype adalah SMPN 30 Bengkulu Selatan. Satuan pendidikan tersebut menerapkan 2 kali proyek pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 lalu. Proyek pertama sama seperti SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, yakni Suara Demokrasi. Kemudian proyek yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penerapan proyek Bhinneka Tunggal Ika, siswa belajar di luar kelas dan terlibat dalam berbagai permainan. Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Bengkulu Selatan, Erma, menuturkan, permainan di sini bertujuan menyatukan ide siswa agar mereka mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Pada pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika tersebut, bentuk permainan yang dilakukan contohnya tali temali dan membuat menara. Nilai yang berusaha disampaikan adalah menghargai perbedaan, kerjasama, dan kolaborasi demi mencapai tujuan. Seperti disebutkan oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo pada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek RI Rabu 19 Januari 2022, pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum prototype bertujuan untuk mengembangkan soft skills dan karakter berupa iman, takwa, akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, nalar kritis, kemandirian, dan kreativitas. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah yang menjadi kriteria sekolah dalam menerapkan kurikulum prototype? Kriteria yang ditentukan untuk sekolah adalah berminat menerapkan kurikulum prototype untuk memperbaiki pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo melalui tulisan di akun Instagramnya. Maka dari itu Kemendikbudristek menyiapkan materi yang menjelaskan mengenai kurikulum prototype. Bagi kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum ini akan diminta untuk mempelajari materi tersebut. Setelah itu maka sekolah dapat memutuskan untuk mencoba menerapkan dan akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Sehingga sekolah dapat menerapkan dengan melakukan pendaftaran dan pendataan, bukan dengan seleksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada seleksi bagi sekolah. Dalam proses pendaftaran pada pelaksanaan kurikulum prototype hanya melakukan pemetaan tingkat kesiapan. Bersumber dari tulisan Anindito Aditomo melalui akun Instagramnya, kurikulum prototype akan dijadikan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024 dengan tahapan perubahan sebagai berikut. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, evaluasi kurikulum 2013. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, penyusunan kurikulum prototype. Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, uji coba terbatas dan perbaikan kurikulum prototype. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, perbaikan lebih lanjut melalui penerapan di satuan pendidikan lain yang berminat.
Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.